Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Animah SE MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Adapun topik atau materi yang akan kami bawakan pada kali ini adalah hasil wawancara apotek Medismart. Perkenalkan, nama saya Septina Susanti dengan nomor induk mahasiswa A1C020228 yang akan bertugas sebagai moderator pada kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama, Nurul Aulia Mustikarini dengan nomor induk mahasiswa A1C020190. Kemudian yang kedua, Putri Juliana Lestari dengan nomor induk mahasiswa A1C020204. Kemudian yang ketiga, Rosi Perwani Putri dengan nomor induk mahasiswa A1C020224. Baik, langsung saja kita mulai pembacaan hasil wawancara pada Apotek Medismart yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Hasil wawancara pada Apotek Medismart, pertanyaan yang pertama, nama apotek dan alamat serta kepemilikan apakah milik apoteker atau pengusaha. Nama apoteknya Apotek Medismart, Jalan Pejanggi, Blok B nomor 48 Cakranegara, pemilik apoteknya adalah pengusaha. Kemudian pertanyaan yang kedua, izin usaha. Izin usaha pada Apotek Medismart resmi memiliki NIB dan surat izin apotek atau SIA. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jumlah karyawan dan adakah apoteker, asisten apoteker dan administrasi? Jawabannya, Apotek Medismart mempunyai apoteker berjumlah 1, kemudian asisten apotekernya 3, dan administrasi atau adminnya 2, kemudian jumlah karyawan umumnya 4. Kemudian pertanyaan yang keempat, nama apoteker. Nama apoteker pada Apotek Medismart adalah Apoteker Dini Rosmawati, SSI MH. Kemudian pertanyaan yang kelima, jenis obat generik, resep dokter, obat umum, dan herbal. Jawabannya, jenis obat pada Apotek Medismart adalah jenis obat yang disediakan, obat generik, obat bermerek, obat bebas terbatas, dan obat herbal. Kemudian pertanyaan yang nomor 6 adalah berapa perbandingan jenis obat yang pada pertanyaan 5. Jenis obat yang ada pada jenis perbandingan obat pada Apotek Medismart, 70% obat bermerek, kemudian 20% obat generik, kemudian 10% campuran. Sekian dari saya. Hasil wawancara selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nomor 7. Apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan HIT atau harga eceran tertinggi? Jawabannya sesuai dengan HIT. Nomor 8. Apakah menjual alat kesehatan? Jika iya, berapa item? Jawab, jual alat kesehatan, hanya 1 item, yaitu spuit. Nomor 8. Bagaimana cara mengatur obat di etalase? Jawabannya yaitu obat diatur berdasarkan jenis obat dan bentuk sediaan. Tablet, kapsul, sirup atau salep, alfabetis, suhu kamar atau dingin, sistem, vivo dan vivo. Nomor 10. Apakah sering mengontrol obat kedaluarsa? Berapa bulan sekali? Jawabannya yaitu setiap bulan kontrol obat kedaluarsa. Apabila ada obat yang akan expired 1-3 bulan sebelumnya, biasanya dapat diretur ke distributor dengan melengkapi bukti faktur pembelian, tapi tidak semua dapat diretur tergantung kebijakan distributor. Nomor 11. Bagaimana jika menemukan obat kedaluarsa? Jawabannya dipisahkan dan disimpan dalam kotak khusus dengan label obat kedaluarsa. Jumlah dan jenisnya ditulis dalam buku khusus.
Nomor 12. Bagaimana jika menerima resep yang ternyata obat tidak tersedia? Apakah ditawarkan obat yang lain atau langsung mengganti dengan obat yang sejenis? Jawabannya, apabila ada resep yang obatnya tidak tersedia, biasanya dilakukan sebagai berikut. A. Konfirmasi dokter untuk penggantian obat sejenis dengan merek berbeda. B. Konfirmasi ke pasien apakah mau untuk diganti dengan obat sejenis merek berbeda. C. Apabila tidak mau atau tidak bisa diganti, maka dibelikan dulu ke apotek lain. D. Apabila tidak mau atau tidak bisa diganti, maka dibuatkan kopi resep. Pasien bisa beli sendiri obat tersebut ke apotek lain dengan kopi resep. Nomor 13. Apakah memiliki kerjasama dengan dokter? Jika iya, berapa komisi yang diberikan? Jawabannya tidak ada. Nomor 14. Transparansi di dalam layanan dengan cara apa? Harga, kadaluarsa, dan sebagainya. Transparansi harga melakukan konfirmasi total harga terlebih dahulu kepada pasien. Apabila pasien bersedia, maka baru dilayani. Transparansi kadaluarsa. Pihak apotek rutin memeriksa obat-obat yang akan kadaluarsa. Apabila stok obat yang tersedia adalah 1-3 bulan mendekati waktu expired, kita informasikan terlebih dulu kepada pasien. Apabila bersedia tetap memakai obat tersebut, maka dilayani. Nomor 15. Berapa persen komisi yang diberikan kepada apoteker karyawan lainnya selain gaji? Jawabannya, narasumber tidak berkenan untuk menjawabnya. Apakah menjual obat sesuai dengan permintaan konsumen? Sebagian besar menyediakan obat sesuai dengan jenis obat yang sering dilayani dalam resep atau yang ditulis oleh dokter. Untuk jenis obat bebas dan bebas terbatas disediakan berdasarkan kebutuhan konsumen atau yang sering dicari atau sering dibeli. Nomor 17. Apakah turnover karyawan tinggi? Jawabannya tidak. 18. Apakah ada pemberian THR, BPJS atau tunjangan yang lain? Jawabannya yaitu THR ada, BPJS ada, dan BPJS ketenagakerjaan ada. Baik, selanjutnya 19. Di mana pandemi penjual menurun, apa yang dilakukan apotek? Dijawab, menurun, evaluasi stok dan mengurangi jumlah pembelian obat ke distributor, maksimal stok yang ada supaya bisa keluar atau terjual. Yang nomor 20, bagaimana rantai nilai yang diterapkan oleh apotek? Jawab, rantai nilai yang diterapkan adalah melakukan perencanaan jenis dan jumlah obat yang disediakan di apotek. Yang kedua, pembelian, memilih dan menetapkan distributor dengan pertimbangan kelengkapan stok distributor, waktu pengiriman, tempo pembayaran. Penerimaan, mengecek kesulitan barang datang dengan surat pesanan dan faktur pembelian, cek waktu kadaluarsa, jenis, jumlah, dan kondisi fisik barang. Yang D, penyimpanan, obat disimpan sesuai ketentuan penyimpanan dengan suhu tertentu atau suhu kamar atau suhu dingin, dilengkapi termometer untuk memantau suhu, ruangan ber-AC. Pelayanan, berdasarkan resep atau penjualan obat bebas atau bebas terbatas. Pencatatan, mutasi barang dicatat dalam sistem komputer dan kartu stok manual. Pelaporan, untuk obat narkotika dan psikotropika dibuat laporan mutasi setiap bulan dan dilaporkan secara online nasional melalui sistem SIPNAP ke Dinas Kesehatan dan BPOM. Dan yang terakhir, evaluasi dan mentoring, melakukan stok opname setiap akhir tahun, pengecekan obat ED dan obat ED, membuat laporan penjualan, laporan pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya, pertanyaan nomor 21, apakah gedung milik sendiri? Jika iya, berapa perkiraan nilai aset? Dijawab tidak. Nomor 22, apakah gedung menyewa? Jika iya, berapakah biaya sewa? Iya, sewa. Dan yang nomor 23, strategi yang dilakukan apotek supaya bisa menutupi omset. Yang pertama, seperti poin 19, ditambah dengan menyediakan obat jenis vitamin atau suplemen lebih banyak. Obat-obat yang digunakan untuk swemedikasi atau pengobatan sendiri seperti obat
flu, batuk, demam, hand sanitizer, masker, dan melihat tren kebutuhan konsumen lainnya. Selanjutnya nomor 24, apakah ada hari libur dalam satu minggu? Jika tidak ada, bagaimana cara pengaturan karyawan supaya menikmati liburan satu hari dalam seminggu? Jawaban, semua libur setiap hari Minggu, libur tiap hari Sabtu setiap 2 minggu sekali atau bergiliran, sehingga tiap pegawai dapat tambah libur 2 kali Sabtu per bulan. Nomor 25, berapakah omset penjualan rata-rata per bulan? Dijawab 150 sampai 200 juta. Berapakah modal yang dibutuhkan? Ini tidak berkenan dijawab oleh apoteker. Yang nomor 27, apakah ada barang konsinyasi? Jika ada, berapa persen konsinyasi yang diterima dan berapa rata-rata unit yang terjual dalam satu bulan? Jarang ada konsinyasi, biasanya hanya untuk obat merek baru keluar. Baru distributor melakukan konsinyasi dengan apotek. Bukan komisi, melainkan apotek hanya membayar ke distributor sejumlah obat yang terjual. Sisa obat bisa dikembalikan. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaan ke-28, apakah menguntungkan bagi apotek dengan adanya barang konsinyasi? Jawabannya tidak signifikan. Pertanyaan ke-29, apakah sudah menggunakan sistem informasi akuntansi terutama terkait dengan penjualan dan persediaan? Jawabannya sudah. Pertanyaan ke-30, jika by system apa nama softwarenya, Excel atau custom? Jawabannya custom. Pertanyaan ke-31, apakah sistem yang digunakan sangat mudah dan apa alasan menggunakannya? Jawabannya sangat mudah untuk digunakan, alasannya untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pencatatan, penjualan, dan sistem akuntansinya. Pertanyaan ke-32, jika sistemnya bermasalah, bagaimana cara penyelesaiannya? Jawabannya menghubungi pihak pembuat program. Pertanyaan ke-33, apakah stok atas persediaan kebijakannya sama? Jika ya atau tidak, mengapa? Mohon maaf, untuk pertanyaan ini narasumber tidak berkenan untuk menjawab. Pertanyaan ke-34, apakah dalam melakukan transaksi menggunakan kemasan yang ramah lingkungan? Jika tidak, mengapa? Jawabannya menggunakan plastik klip obat, alasannya karena lazimnya yang digunakan seperti itu. Pertanyaan ke-35, adakah aktivitas lain yang dilakukan karyawan selain menjual obat kepada konsumen? Jelaskan. Jawabannya ada, yakni melayani pendaftaran dan informasi tentang jadwal praktek dokter. Pertanyaan ke-36, apakah pemilik atau apoteker melakukan pengawasan untuk setiap hari? Tidak pasti atau tidak pernah. Jawabannya, apoteker hadir setiap hari kecuali jadwal libur, sakit, ataupun tugas dinas. Pertanyaan ke-37, apakah memiliki CCTV? Jawabannya ada CCTV. Pertanyaan ke-38, apakah penerimaan hari ini selalu disetorkan semua kepada pemilik atau disisakan untuk peti cash sesuai standar? Jawabannya, hasil penjualan disetorkan setiap hari kepada admin. Dipisah menjadi 2, yaitu untuk pembayaran tagihan dan tabungan yang akan disetor ke rekening setiap minggu dan tidak termasuk uang kas. Pertanyaan terakhir, apakah karyawan puas bekerja di apotek ini sehingga tidak ingin berpindah? Alasannya apa? Jawabannya, karyawan yang bekerja saat ini sebagian sudah bekerja sejak apotek ini mulai buka, dan ada yang masuk setelah beberapa tahun apotek buka sampai dengan sekarang. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.